warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib insyaallah sampai isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 26 Mei yang lalu mata kita tertuju pada layar televisi atau sosial media melihat menyemutnya jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Agak terasa juga di hati kita, ya Allah, kapan saya pacak juga kumpul bersama seluruh jamaah sedunia di padang Arafah itu. Tentu Allah Maha Adil dengan kemampuan kita yang Allah Maha tahu, maka lewat apa saja kita beribadah senantiasa ada jalan surga ke sana. Siapa tahu ada rezeki akan datang, tidak bisa berhaji, kita bisa berumroh. Kalaupun kita tidak sanggup berumroh, mungkin kita senantiasa mendawamkan untuk senantiasa salat berjamaah di setiap waktunya. Alhamdulillah sampai saat ini kita sehat walafiat. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diinformasikan bahwa jamaah kita Bengkulu ini sekitar tanggal 6, tanggal 7 atau tanggal 5 ini akan kembali ke tanah air yang totalnya 1.300 minus beberapa orang, mungkin 3 atau 4 orang yang meninggal baik di Madinah maupun di Mekah. Bukan kita saja, seluruh jamaah yang tergabung di beberapa kloter ini sangat berharap apa yang mereka kerjakan itu menjadi yang terbaik dari ibadah yang mereka lakukan. Dalam istilah hajinya, haji yang mabrur dan mabrurah. Sebelum kita mengkaji, kajian kita malam ini tentang tanda-tanda haji mabrur, saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama, sesuatu yang tidak berdalil tapi diamalkan selama ini di masyarakat. Apa itu? Kalau balik haji tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Ini tidak ada dalilnya. Ini hanya turun-temurun. Dulu orang berangkat haji itu memang sudah matang. Dites baca doa, baca, disuruh jadi imam mampu, kemudian ilmunya memang luar biasa. Maka sepulang haji itu orang banyak bertandang, minta didoakan, karena katanya malaikat masih dekat dengan mereka selama 40 hari itu. Maka tidak boleh keluar rumah. Nah, ini pemahaman yang keliru. Tidak ada dalil yang mengatakan orang balik haji tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Itu sesat lah. Masuk balik dari haji, tidak sholat ke masjid gitu. Nah, yang kedua, belajar dari Imam Abu Yazid Al-Bustami
terkait dengan masalah haji ini, khususnya di kita. Haji itu bukan gelar. Kalau gelar itu Raden misalnya, Nyimas, Kemas itu. Kemudian insinyur, SH, ekonomi, SE. Kalau dulu Dokter Andes, kalau sekarang tidak ada SPDI, tidak ada, sudah SPD semuanya. Dulu ada SAG, sekarang sudah berubah. Nah itu gelar kesarjana. Kalau haji sekedar panggilan kehormatan, dicantumkan atau tidak dicantumkan di depan nama, tidak ada pengaruhnya bagi kita. Jangan-jangan itu merusak dari ibadah kita. Apa yang saya katakan belajar dari Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini ulama besar, ahli tasawuf. Dia sering berjalan kemana-mana sendiri. Nah, satu malam dia berjalan, dia bertemu dengan seekor anjing. Dan anjing itu semakin mendekat, diangkat jubahnya. Anjing itu berhenti, dia berhenti. Abu Yazid ini seolah-olah mendengar anjing itu berkata kepada dia. Anjing itu melotot ke dia, "Wahai Abu Yazid, badan aku ini kering, tidak akan tersentuh jubahmu, tidak perlu kau angkat jubahmu, dan tidak akan kena najis aku. Kalaupun kena dengan najis aku, kau cuci dengan 7 kali, salah satu dengan air campur tanah. Tapi hatimu bernajis, memandang aku ini binatang najis, dan engkau tidak akan mampu mencuci hatimu yang bernajis itu dengan 7 air samudra." Terdiam Abu Yazid seolah-olah mendengar perkataan anjing tersebut. Maka dia minta maaf kepada anjing. Kata anjing, "Tidak perlu kau minta maaf." Akhirnya Abu Yazid mengatakan, "Ayolah kita jalan bersama." Kata anjing, "Maaf, saya tidak mau. Sebab nanti kalau saya berjalan bersamamu, orang tetap memandang aku hina. Padahal aku ini tidak bawa apa-apa, sementara engkau masih membawa sekantung gandum untuk bekalmu. Sedangkan aku tidak bawa apa-apa, aku masih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sejak itu Abu Yazid ini semua binatang disayanginya. Betapa perlu kehati-hatian. Nah, judul kita ini bukan untuk mengukur hajinya seseorang. Ini sekedar pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita tahu tanda-tanda haji mabrur, bukan kemampuan kita untuk mengukur haji orang, dan tidak ada hak kita mengukur haji orang. Yang tahu mabrur atau tidaknya itu hanya Allah. Tapi dalam cara kita beragama, semua perbuatan yang Allah perintahkan atau yang Rasul perintahkan itu pasti mengandung hikmah dan tujuan. Dalam bahasa agamanya, para ulama menyebut maqasid syariah. Maksud dari tujuan dari apa yang kita perbuat tersebut. Nah, adapun tujuannya tentu 2. Kemaslahatan dunia dan maslahat akhirat. Ngapo kita ibadah ini tujuannya agar baik di dunia, agar kelak menjadi tabungan amal terindah di akhirat. Sebab
ketika Rasul menceritakan tentang surga dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan qala Allah a'dattu li ibadis solihina ma la aina ra'at wala uzuna sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Allah berfirman yang artinya, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di hati manusia. Hadis Bukhari Muslim. Nah, untuk haji Rasul mengapresiasi secara khusus lewat haji. Ada hadisnya, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada lain pahalanya kecuali surga. Nah, ini tentang kemuliaan orang-orang yang memperoleh haji mabrur. Nah, di dunia banyak maslahat yang bisa diperoleh umat Islam dengan menjalankan ajaran mereka. Untuk ibadah haji khususnya ada beberapa contoh yang bisa kita sebut seperti menambah teman. Masing-masing kloter itu nantinya pulang ke Indonesia punya arisan tersendiri, dia biasanya punya grup tersendiri. Misalnya kloter 3, dari satu kloter itu tergabung dalam beberapa rombongan yang itu mungkin arisannya per rombongan. Ada juga mungkin yang satu kloter, dan itu persaudaraan yang terbentuk karena selama 40 hari di Mekah dan di Madinah. Yang umroh kadang-kadang ada perjalanan 10-12 hari, ada arisannya. Nah, ini salah satu hikmah di dunia. Kemudian bertemu dengan ulama-ulama kelas dunia. Kalau di Nabawi, di Haram, di masjidnya itu, dari pintu 216 ada pengajian tuh ibu-ibu. Ada pintu 338 pengajian bahasa Indonesia. Ada pintu 332 ada pengajian bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari ulama-ulama kelas dunia, sehingga kita bisa belajar luar biasa. Di samping itu juga hikmah keduniaannya, ada keuntungan dalam bisnis berdagang, khususnya orang-orang Mekah. Saya dulu ikut juga berdagang waktu jadi TPHD. Jamaah kita Indonesia ini biasanya nitip pesan banyak nyari belerang merah. Nah, waktu itu saya cari belerang merah tuh masih ada pasar seng tuh, mudah nyarinya dan banyak itu. Nah, dibelilah satu botolnya itu 5 real, kita jual 10 real gitu. Dan itu berapa botol pun habis. Nah, sekarang pas umroh ini, beberapa kali umroh, setiap bulan umroh, nyari-nyari itu tidak ada lagi, tidak ngerti itu betul kalau kita kecek belerang merah, padahal banyak yang nyari. Nah, itu secara keduniaannya.
Nah, kita mengkaji tentang tanda-tanda haji mabrur ini, di samping untuk hal keduniaan, juga untuk masalah akhirat. Yang jelas, tidak semua orang berangkat haji itu memperoleh haji mabrur. Setiap orang yang pergi berhaji mencita-citakan hajinya haji mabrur. Nah, haji mabrur bukan sekedar haji yang sah. Mabrur artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sah artinya menggugurkan kewajiban bagi seseorang sehingga dia bisa jadi hajinya itu kewajibannya gugur, tetapi belum tentu diterima Allah. Secara rukun dan wajib hajinya sah, tetapi secara mabrur, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi tidak semua orang berangkat haji itu mabrur. Ada beberapa sebab. Nah, melalui tanda-tanda haji mabrur, kita bisa melihat untuk kemabruran seorang dan mengukur sebab-sebab tidak mabrurnya haji seseorang. Yang pertama, tanda haji mabrur itu harta yang dipakai untuk berangkat haji adalah harta yang halal. Kalau orang dusun berhaji itu, ya Allah, ada yang terjual sawah, ada yang terjual kebun sawit, ada yang terjual sapi, ada yang perhiasan istrinya habis sama sekali. Nah, yang demikian itu tidak simsalabim abrakadabra, melalui proses sawit yang umurnya 9 atau 10 tahun, beberapa hektar habis demi untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itu tentu luar biasa. Kemudian rantai istri yang ditabung dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus ke tahun, itu dijual demi mencukupi berangkat haji. Insya Allah itu semua adalah halal. Bukan kita mengatakan yang dari kota tidak halal. Orang kota juga dengan bisnis yang luar biasa, sanggup istrinya jadi ojek put, sanggup suaminya bekerja siang malam dan berangkat haji. Ada juga dengan bisnis-bisnis yang lain. Tentu dari manapun sumbernya, syaratnya adalah halal. Sebab dalam hadis Muslim, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan dengan ikhlas, baik sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ikhlas dan baik sesuai tuntunan. Baik tapi tidak ikhlas bertentangan dengan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas tidak ada tuntunannya, maka dia akan tertolak. Sebelum berangkat, baik di KBIH kalau dulu, sekarang sudah sulit nyebut namanya itu KBIH itu.
Kemudian secara struktur pemerintahan baik Pemda provinsi, kabupaten kota maupun Kementerian Haji, masih Kementerian Agama yang kemarin itu melakukan manasik atas orang-orang yang ingin berangkat ini. Manasik ini bagian daripada haji, menuntun supaya kapan dilaksanakan sholat jamak kasar, jamak saja, kasar saja, di mana harus mikot, larangan-larangan ketika berihram, itu apa rukun dan wajib haji, tuntunan-tuntunan seperti ini, apa yang membatalkan ketika tawaf, sebatas mana yang dibolehkan untuk sa'i, mengapa harus tahallul dengan bercukur, semua ini dibahas sampai ke jenis dam dan pelanggaran dengan damnya masing-masing diuraikan dalam manasik ini. Ini ilmu yang luar biasa untuk supaya nanti kita bisa menunaikan haji aman, nyaman, tenang. Dan dalam pelaksanaan haji ini, kenapa dia butuh ikhlas dan baik? Dikisahkan pada zaman dahulu ada orang menjalankan ibadah haji dengan jalan kaki. Tentu bukan orang kita, orang yang dekat dengan Mekah ini. Suatu malam tidur di atas kasurnya, ibunya manggil, meminta untuk nyari air minum. Nah, si anak ini yang tadi berat, malas untuk bangkit nyari air minum sesuai dengan permintaan ibu. Kemudian ia terbayang sekedar nyari air minum yang lokasinya beberapa puluh meter, dia enggan. Tapi berjalan beratus kilometer untuk haji, dia sanggup. Cepat dia istighfar, ya Allah, ternyata aku berangkat haji ini sekedar haus pujian. Pulan bin Pulan sanggup berjalan ratusan kilometer demi haji, tapi demi ibuku yang melahirkan aku, yang bertarung nyawa untuk aku diminta nyari air minum pun aku enggan. Haji aku ini. Nah, ini bentuk daripada amalan-amalan dalam hadis agar kita ikhlas, agar kita laksanakan dengan baik itu. Yang ketiga, haji dipenuhi dengan banyak amalan-amalan baik. Zikir, sholat di 2 Masjidil Haram, sedekah, membantu teman seperjalanan, kemudian membimbing orang yang butuh bimbingan. Ini semua jalan untuk haji mabrur. Kata Ibnu Rajab, maka haji mabrur adalah yang berkumpul di dalamnya amalan-amalan baik plus menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Di antara amalan khusus yang disyariatkan untuk meraih haji mabrur adalah bersedekah dan berkata baik selama melaksanakan haji.
Banyak sekali mustad'afin, peminta yang putus tangannya, yang putus kakinya. Ado bae kadang-kadang dari satu rombongan itu kecopetan duitnya, kadang-kadang habis total. Nah maka kita satu rombongan tuh diminta bersedekah seikhlasnya. Ada yang 10 real, ada yang 50 real untuk membantu kawan ini yang habis total. Yang demikian ini adalah jalan kepada kemabruran kita. It'amut ta'am watibul kalam. Itu hadisnya. Memberi makan dan berkata yang baik. Al-Baihaqi periwayatnya. Dah. Ciri atau tanda yang ketiga ini, amalan-amalan yang baik ini tentu tidak bisa dilakukan selama 5 waktu. Sebab pertama, jarak hotel kita kalau berhaji itu puluhan belasan kilometer. Walaupun ada bus, tapi bus ini berebut. Nah, setidaknya kita bisa mengatur. Mungkin berangkatnya habis zuhur, sholatnya asar, maghrib, isya, habis isya balik. Berangkat lagi jam 3 sampai ke masjid jam 4, masih bisa tahajud, baliknya setelah duha. Nah ini cara kita mensiasati. Hanya saja kadang-kadang jamaah kita ini berpedoman kepada jamaah umroh, giat ke masjid, kurang dalam beribadah. Datang ke masjid jam 3:30, subuhnya kadang-kadang 5:30, 5:30 sampai 5:30 itu 2 jam lagi. Selesai tahiyatul masjid, selesai. Duduk nunggu 2 jam itu luar biasa lamunya. Itulah yang galak sakit itu. Padahal ada kesempatan di Mekah, di Madinah, dan di Bengkulu sudah mulai ada masjid yang begitu. Azan subuhnya 2 kali. Azan yang pertama itu untuk memberitahu sholat tahajud. Maka tidak pakai as-sholatu khairum minan naum. Azan yang kedua, azan subuh, pakai as-sholatu khairum minan naum. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua itu 1 jam. 1 jam untuk sholat tahajud itu berlebih. Kalau kita baca seain dari surat Al-Baqarah, itu saya pernah tes, berlebih waktunya. Maka kalau nggak ambil paket lengkap, tahiyatul masjid 2 rakaat, tegak lagi sholat tobat 2 rakaat, tegak lagi sholat hajat 2 rakaat, tegak lagi sholat tahajud 8 rakaat, tegak lagi sholat witir 3 rakaat. Itu pun masih menyisa 15 menit lagi untuk ukuran kita. Apalagi kalau kita bawa surat-surat At-Takatsur ke bawah, mungkin masih menyisakan waktu setengah sampai 45 menit lagi, setengah jam sampai 45 menit lagi waktu yang tersisa. Sedangkan orang-orang di luar Indonesia ada waktu 5 menit lagi, Al-Qur'annya di tiang nomor 3 itu mereka tetap cari, tetap ambil Al-Qur'an. Mereka sibuk baca Al-Qur'an. Nah di kita kadang-kadang sibuk scroll untuk apa? Berita di Indonesia sambil nengok TikTok. Bahkan ada yang main game tersorot. Nah ini amalan-amalan kita amat sangat disayangkan dengan hal yang demikian. Yang keempat, ciri kemabruran itu tidak berbuat maksiat selama ihram. Maksiat dilarang dalam semua perbuatan terkait dengan agama kita. Di semua kondisi maksiat itu tidak boleh. Nah, dalam kondisi ihram, larangan tersebut
lebih tegas, lebih kuat, dan jika dilanggar maka hajinya akan rusak kemabruran yang dicita-citakan. Al-Baqarah 197. Al-hajjul mabrur, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang ditentukan. Barang siapa yang menetapkan niatnya, maka tidak boleh rafas, tidak boleh pusuk, dan berbantah-bantahan selama mengerjakan haji. Dikuatkan oleh Nabi, man hajjal falam yarfus walam yafsuq raja'a kahayatihi yauma waladhu ummuhu. Siapa yang hajinya itu tidak rafas dan tidak pusuk, bagi dia raja'a kahayatihi yauma waladhu ummuhu. Sepulang haji dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dosonya. Nah, ini bagian dari ciri kemabruran yang keempat. Rafas, semua bentuk kekejian dan perkara yang tidak berguna termasuk di dalamnya bersenggama, berhubungan suami istri, bercumbu atau membicarakan meskipun dengan pasangan yang sah selama memakai ihram. Pusuk, keluar dari ketaatan, fasik maksudnya, berbuat dosa kepada Allah. Adapun bentuknya ada bentuk maksiat. Kemudian pusuk yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah semua hal-hal yang mendatangkan dosa. Sedangkan jidal, ribut, berbantah-bantahan, baik kepada sesama maupun kepada orang lain, yang intinya kurang sabar. Ketiga ini dilarang selama berihram. Bukan berarti selepas ihram itu boleh. Adapun di luar ihram, setelah berihram, hubungan suami istri boleh. Maka mohon maaf, orang Indonesia ini kreatifnya luar biasa. Pasangan-pasangan muda nih nyarilah namanya kamar barokah. Nah, orang-orang Arab ini tidak ngerti kamar barokah. Maka orang Indonesia yang mukimin situ, yang punya akses, dia carikan hotel itu untuk kamar barokah ini. Pasangan suami pergi ke kamar itu untuk beberapa jam. Kamar barokah, ada baik istilah orang Indonesia ini. Dan ini normal lah bagi orang-orang yang sehat tentunya. Tapi kalau pikiran kita tidak sampai ke situ, rasanya tidak juga. Nah itu kalau kita khusus untuk ibadah, macam mana pun syahwat kita naik bisa terkendali. Sebab ada solusinya kata Rasul, banyak berpuasa, banyak berolahraga, banyak beribadah, insya Allah pikiran kita tidak ke situ. Tapi kalau kita kurang kegiatan, makanan kita enak galau, ya tentu syahwat kita cepat naik. Yang kelima, setelah haji menjadi lebih baik. 1.300 itu mestinya menjadi tambahan jamaah masjid kita. Dimanapun tubuh haji ini domisili. Tapi nyatanya kalau tiap tahun 1.300, 1.300, yang ini baik aktif ke masjid, wah rasanya luar biasa. Mayoritas
Jamaah haji tahun ini didominasi oleh kota. Kita tengoklah, ada penambahan dah jamaah masjid kita setelah balik haji. Nah kadang-kadang sama baik sepulang haji tidak ada bekasnya. Sementara ketika haji itu berkejar-kejaran nak ke masjid. Kan salah satu tanda diterimanya amal seseorang di sisi Allah, diberikan taufik untuk melakukan kebaikan setelah pulang haji. Sebaliknya jika setelah beramal melakukan haji, perbuatan itu bertentangan, selama ini tahan bangun jam 3 untuk ke masjid, sekarang sholat subuh di rumah, selama ini dari asar sampai ke isya tahan di masjid, sampai ke Indonesia maghrib yang jaraknya cuma berapa puluh meter dari rumah masjid, tidak di masjid. Nah ini pertanda mardud haji kita, tertolak haji kita. Ibadah haji itu boleh diumpamakan madrasah besar, sekolah luar biasa yang mendidik kita selama 40 hari sekamar dengan orang-orang yang baru kita kenal, yang sifatnya baru kita kenal, yang tabiatnya baru kita kenal, yang itu memaksakan diri kita bergaul, beribadah, lalu bergabung dengan orang sedunia di situ. Nah ini luar biasa sebenarnya. Ada orang-orang yang senantiasa selalu ingin di masjid. Ini menjadikan diri kita malu kalau tidak ke masjid. Tapi ada orang yang menganggap sama saja ini tanah haram, di mana saja kita sholat amalnya sama 100.000 kali untuk di Mekah, 1.000 kali untuk di Madinah. Tidak sesederhana itu untuk kita berkaji. Maka logikanya orang yang menjalankan ibadah haji akan pulang ke tanah air dalam kondisi suci, dalam kondisi terampuni dosa-dosanya, akan lebih baik perbuatan, perkataan dan ibadahnya karena sudah dididik selama 40 hari 40 malam. Banyak yang tidak terlihat lagi pengaruh itu setelah pulang ke Indonesia. Yang selama ini 40 hari 40 malam selalu di masjid, setelah balik ke Indonesia selesai. Jangan pula kita beranggapan amal ibadah kita lah surplus. Sekali sembahyang di Masjidil Haram 100.000 kali. 100.000 kali itu sama dengan 273 tahun. Sama dengan kita zuhur di sini nih 270 tahun. Kalau 170 kali di situ tuh. Bukan seperti itu bentuknya, tapi bagaimana kita senantiasa untuk menjaga apa yang kita dapatkan dari haji, apa yang menjadi motivasi kita haji, bukan panggilan haji atau huruf H-nya di depan itu, tapi bagaimana kita mengelola hati, ibadah dan agama kita menjadi orang yang sepantasnya berterima kasih kepada Allah karena sudah mendapat panggilan khusus dari Allah. Semoga kita yang sudah berhaji, sudah pulang umroh tetap terjaga mabrurnya, dan orang yang akan pulang tahun ini juga memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Demikian kajian kita, tidak ada peluang tanya jawab karena sudah 19:21 kita sudah masuk Isya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.